dalam channel ini. Baik, pada video kali ini kita akan membahas sebuah berita dari media jpn.com, yaitu Menteri Anas sebut seluruh honorer terdata di BKN diangkat menjadi P3K yang tercecer. Bagaimana? Simak penjelasan berikut ini. Menteri Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Nah, ini merupakan angin segar untuk Bapak Ibu honorer. Nah, ini langsung dikatakan oleh Menteri Pan RB. Kemudian, namun honorer yang dimaksud adalah masuk dalam penataan tenaga non-ASN, Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah kemarin itu yang ikut penataan non-ASN. Itu kalau tidak salah di tahun 2020 ataupun 2021. Nah, jumlah honorer yang masuk penataan BKN sebanyak 2,3 juta orang. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023. Ini kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari 2024. Dia menegaskan honorer yang akan menjadi aparatur sipil negara ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui seleksi komputer assisted test ataupun CAT. Namun seleksi CAT BKN untuk honor ini tidak serumit pelamar umum. Jadi, kata Menteri Anas, ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Hanya honorer yang masuk database BKN diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Bapak Ibu yang nanti yang belum diangkat tahun ini, maka nanti akan diangkat melalui skema dari BKN ataupun dari Menpan RB. Ini akan diangkat menjadi P3K penuh waktu ataupun paruh waktu. Kemudian lebih lanjut, katakan bagi honorer yang tidak ada formasi untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu. Kalau ada formasi masuk ke penuh waktu. Kemudian bagaimana dengan honorer yang tercecer? Menpan RB Azwar Anas mengatakan akan dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk data BKN. Jadi Bapak Ibu honorer, ini merupakan sebuah berita ataupun angin segar bahwa di tahun ini nanti akan diangkat menjadi ASN, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Kemudian lebih lanjut, merespon hal tersebut, dengan pembina forum honorer kedua tenaga teknis administrasi Indonesia Nur Baitih menyebut baik perlu ada skala prioritas pemerintah dalam penuntasan masalah honorer ini. Jika semua honorer yang belum masuk pendataan mau diselesaikan, maka prosesnya makin panjang karena jumlah honorer akan makin membengkak. Ini betul sekali ya Bapak Ibu ya. Jika tidak diangkat, nanti kedepannya akan membengkak lagi jumlah honorer. Kemudian pemerintah maunya yang jelas masuk data dahulu diselesaikan agar jumlah honorer berkurang banyak, ucap Bunda Nur sapaan akrabnya kepada media jpn.com. Kemudian dia bisa memahami mengapa pemerintah membuat dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Itu karena amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ada tenggat waktu penyelesaian sampai 31 Desember 2024. Apakah paruh waktu tidak bisa menjadi penuh waktu? Bunda Nur mengatakan tentu bisa, karena Menpan RB Azwar Anas juga menjamin hal tersebut. Apalagi jumlah ASN yang pensiun sampai 2027 itu banyak sekali. Nah, Bapak Ibu yang nanti diangkat sebagai P3K paruh waktu, ini juga bisa untuk diangkat juga menjadi P3K full time ataupun penuh waktu. Ini tentunya sesuai dengan informasi yang diajukan oleh pemerintah pusat dan kemampuan keuangan daerah. Kemudian kami mengapresiasi Pak Menpan RB yang dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI menyatakan honorer yang masuk penataan non-ASN BKN tahun 2022 sudah masuk kotak aman dan akan menerima NIP ASN. Ini amanah Presiden
diselesaikan tuturnya. Nah, ini betul-betul sebuah kabar gembira Bapak Ibu honorer. Harap bersabar saja, kita tunggu saja mekanisme untuk kedepannya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah kemarin masuk dalam pendataan non-ASN di BKN, maka itu jangan cemas, pemerintah pasti akan mengusahakan bagaimana Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN. Kemudian data dari Komisi 2 DPR RI, ya, jumlah tenaga honorer yang terdaftar di BKN ini ada 2.355.092 orang. Yang tidak masuk data BKN sebanyak 3.389.000. Baik Bapak Ibu, mungkin hal ini yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk mendukung channel ini Bapak Ibu, tolong subscribe-nya, kemudian komen, like, dan share. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.